bahwa nanti kamu dengan memilih jurusan ini kerjanya begini, kamu akan dapat duit banyak dan kamu akan sukses begitu. Ternyata menjalani kuliah nih informatika nggak seindah apa yang saya bayangkan. Ternyata saya mengalami kesulitan demi kesulitan gitu ya. Walaupun dapat menyelesaikannya, tapi kan buru-buru seperti Jessica ngomong kebahagiaan gitu ya, Ya. kesenangan, puas. Enggak, Jess. Selama saya 3 tahun setengah saya ngelewatin perkuliahan itu, saya tuh benar-benar harus kerja keras gitu. Tidak merasakan apa itu bahagia. Pokoknya pikiran saya bisa ngelewatin satu semester demi semester dengan nilai yang lumayan, maksudnya itu ya nggak jelek ya, menengah gitu ya, standar begitu ya. Itu buat saya itu kesuksesan. Saat itu saya berpikir, saya kalau bisa ngelewatin semester demi semester, ngulang, itu buat saya itu kesuksesan saya. Jadi itulah apa namanya, beda ya, menarik sekali ya, Kak Hana ya. Ya, memang kalau kita bicara, kita sekarang lebih spesifik kepada kesuksesan dalam karir, dalam pekerjaan, dan sebetulnya pada saat kita masuk ke pekerjaan dan karir, ada yang mendahului adalah pendidikan. Pendidikan ini di sini kalau kita lihat dari cerita Kak Lucy, bagaimana perkembangan dulu, mungkin kalau kita ingat lagi sebelum Kak Lucy masih juga ada orang-orang atau teman-teman kita atau hardline sekalian yang mengalami kewajiban. Hmm, betul. Betul sekali Kak Yona. Kewajiban dari orang tua ya untuk Artinya misalnya namanya orang tuanya dari keluarga pengacara, maka anak-anaknya harus pengacara. Itu adalah kewajiban. Terkesan ada sistem turun-temurun. Jadi kalau dia tidak meneruskan adalah sesuatu tabu untuk keluarga. Tetapi berjalannya dengan waktu, dia di angkatannya Kalusi saat ini sudah lebih kepada melihat kira-kira pekerjaan apa yang cepat didapat atau kira-kira nominal apa yang cepat dapat banyak sehingga materi. dalam tanda kutip balik modal. Ya kan? Kuliah ini sekian lama gitu, nominalnya keluar sekian, berapa, nah itu udah mulai berhitung. Nah, tapi di zaman sekarang, lebih banyak lagi pilihan, sehingga dikonotasi kesuksesan dalam dunia karir dan pendidikan menjadi lebih spesifik, dan ini yang membuat kadang-kadang pilihan-pilihan yang begitu banyak belum dipersiapkan secara psikologi, belum dipersiapkan secara mental, secara bimbingan yang terspesifik gitu, yang khusus kepada adik-adik kita, misalnya dengan Jessica. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya Jessica, saya boleh tanya nggak nih? Jessica pada saat memilih jurusan ini atas kehendak siapa? Untuk pengambilan jurusan ini, aku ngambil dari minat aku sendiri sih, Kak. Tanpa paksaan dari siapapun atau doktrin dari orang tua pun. Taunya minat Jadi, kamu ke situ dari mana? tahunnya minat aku, mengapa aku ngambil di manajemen, karena aku dari dulu pas waktu nginjak di dunia persekolahan, aku lebih suka untuk memasarkan, lebih banyak berbaur dengan banyak orang, bersosialisasi untuk menawarkan suatu produk. Di situ aku udah memiliki kepercayaan diri, wah sepertinya aku cocok nih ngambil di manajemen untuk pengembangan diri akunya juga. Karena banyak kan Kak, di perkuliahan zaman sekarang banyak yang mahasiswa-mahasiswa mengambil jurusan itu mengikuti ke teman, tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, aku meminimalisir itu di diri aku sendiri karena itu akan berdampak juga bagi dunia pekerjaan maupun soft skill yang aku punya, Kak. Jadi seperti itu. Oke, nah jadi clear sekali di sini ya Kak Lucy dan hotline sekalian bahwa sebetulnya apa yang kita alami saat ini adanya banyak perubahan. Tidak hanya perubahan dari pribadinya, tetapi juga dari mata jenis jurusan. Kalau Hmm. dulu cuma sedikit, sekarang pilihannya macam-macam. Kalau dulu cuma psikologi, katakan psikologi, psikologi sosial, psikologi klinikal gitu kan, sederhana ya. Soalnya kita berbicara psikologi, orang akan berpikir pasti larinya ke HRD. Tapi Hmm. sekarang enggak, ngomong psikologi itu banyak banget pilihan. Bahkan di Jepang aja sudah ada satu mata kuliah yang misalnya spesifik psikologi tentang kecanduan games.
Itu Hmm. secara spesifik gitu ya. Nah, kita baru ngomong satu mata kuliah, kita berbicara banyak. Kalau kita lihat dari Jessica, dia melihat, menilai pribadinya dan memahami karakternya, dia cocoknya di sini nih, sehingga saya harus tekun di situ dan kesuksesan yang akan mendampingi dia karena dia ada kesenangan, kebahagiaan di sana. Tetapi permasalahannya tidak semua seperti itu. Permasalahannya tidak semua orang bisa memahami kenikmatannya, kesenangannya, atau bisa dibilang bakat dan minatnya, Mm-mm. ya kan? Nah, sehingga mungkin zamannya angkatannya Kak Lucy, angkatan saya, atau mungkin di bawah saya dan di bawah Kak Lucy masih banyak orang-orang yang lulusannya sarjana pertanian, tapi pekerjaannya di bank, Hmm. atau lulusannya ekonomi, tapi kerjaannya bukan ekonomi ya, nggak ada kaitannya dengan ekonomi. Mungkin jadi PR, jadi public figure yang berbicara di depan kamera di TV gitu kan. Nah, presenter gitu. Nah, ini hal-hal yang kita bisa bandingkan berubahnya zaman. Jadi kalau dibicarakan kesuksesan di Gen Z adalah kalau kita bertarik mundur dengan dunia pendidikan dan karir, memang adik-adik kita punya banyak pilihan, tapi kecenderungannya tidak semua adik-adik kita bisa memahami dirinya, satu. Kedua, tidak semua orang tua juga yang masih sudah terbuka seperti orang tuanya Jessica atau seperti Kak Lucy gitu yang bisa, atau seperti saya atau Heartline yang juga sudah satu tujuan sama misi kita. Yang penting anak-anak kita happy deh. Yang penting dia bisa tercapai. Nah, masih ada loh orang tua yang tadi wajib, keluarga saya dokter, nanti harus dong ada yang turunin dokter. Masa nggak ada, mati kedokteran kita udah 5 generasi sekarang hilang gitu kan. Nah, ini masih terdengar, tapi Hmm. mungkin presentasinya kecil. Begitu Kak Lucy. Jadi memang apa yang tadi Kak Lucy ceritakan tentang masa di mana kita meraih kesuksesan, adanya nilai daya juang dan juga mempengaruhi dari dunia pendidikan, saat ini lebih meluas. Begitu kurang lebih Kak Lucy. Iya, memang benar. Kak Yo. Memang ada positif negatifnya. Kalau zaman dulu kita memang pilihan nggak banyak Kak Yo ya. Jadi kita fight untuk ya satu satu atau dua yang paling banyak. Sekarang anak-anak itu malah disodorin begitu banyak pilihan jurusan, profesi yang menuntut mereka itu untuk lebih jeli lagi melihat semuanya itu kembali lagi ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang saya mau? Apa sih kemampuan saya? Nah, kadang-kadang anak-anak Gen Z ini mengalami kebingungan-kebingungan seperti itu. Oleh karena itu, di Aku Pintar, salah satu aplikasi yang akan mendeteksi semua kepribadian, jurusan, semua sehingga anak-anak itu tidak mengalami kebingungan lagi tuh. Kak Yu, dengan pilihan-pilihan jurusan yang banyak, sehingga mereka akan memperoleh gambaran yang utuh nih sebenarnya saya kemampuan saya ini kesenangan saya ini minat bakatnya klop gitu kayak diharapkan sesuai dengan ekspektasi persepsi dari Gen Z bahwa kesuksesan itu aku harus menikmati aku harus bahagia dengan pilihan yang sudah aku pilih. Nah itu kayak dengan dibantu oleh aplikasi ini ya semoga anak-anak Gen Z nggak mengalami seperti zaman kita dulu ya Kak Zin ya udah kecemplung ya udah deh gitu ya udah kadung basah ya udah deh mati-matian gitu kan selesain semuanya gitu kan kayak gitu. Ya, betul sekali. Memang sekarang kita bisa lihat banyak sekali ya aplikasi-aplikasi atau bantuan-bantuan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya mungkin yang tidak berbayar adalah Aku Pintar. Tetapi juga bisa, saya yakin di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai mengaktifkan BK ya. BK yang namanya bimbingan konseling pun kalau dulu konon adalah guru-guru jam kosong mana kita cemplungin di BK. Tapi sekarang sekolah sudah spesifik di BK. Dan mulai adanya koordinasi dengan yayasan dengan kepala sekolah di mana mereka sudah juga mengatur di biasanya di semester di kelas 2 ya Jessica ya SMA ya mulai melihat kira-kira nanti kuliahnya mau kemana nih gitu kan kurang lebihnya bakatnya seperti apa. Nah, hal-hal ini menjadi penting Heartline sekalian. Kenapa? Kalau kita berbicara kebahagiaan, kita berbicara kesuksesan, bahagia itu adalah sesuatu rasa pencapaian dari apa yang sudah diperjuangkan sehingga menjadi sukses gitu. Nah, perjuangan ini mengatakan tadi daya saya bilang daya juang, maka ini perlu diperhatikan. Tidak semua seperti Jessica sudah kenal dirinya, sudah paham dirinya, lalu masuk ke dalam ranah yang memang dipelajarinya saat ini. Tetapi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya nih tiba-tiba saya sudah kuliah semester 3, semester 5, terus saya merasa ini bukan ranah saya deh. Hmm. Aduh, saya keluar aja deh.
Saya nggak bahagia nih, mental mental health gitu ya, toxic gitu. Nah, ini gimana gitu kan? Ini sering juga terjadi di dalam kita, kehidupan kita, hardline di satu hati. Nah, kalau kita mendapatkan adik-adik kita yang seperti ini, bukan berarti terus kita langsung mengiyahkan kalau si, karena Hmm, kalau kita mengiyahkan, daya juangnya juga jadi lemah. hmm. Tapi bagaimana sikap orang tua, bagaimana sikap kita semua yang ada di lingkungannya membantu dia menyelesaikan, setidaknya selesai dulu. Hmm. Karena kalau di tengah-tengah diberhentikan lalu pindah ganti jurusan, lalu merasa belum lagi cocok, di tengah-tengah berhenti, maka nggak akan selesai-selesai. Hmm. Nah, mungkin dia belum pernah lihat tes bakat minat. Tes dulu deh gitu loh. Nah, Betul. begitu ketemu nih dari aku pintar, tes saya dapat nih. Ternyata saya tidak. Jadi saya ingat iklan ya, saya tidak cocok di air, saya cocoknya di darat gitu kan. Dulu ada tuh Jessica iklan seperti itu gitu ya. Nah, ini kan jadi seperti hal seperti ini. Jadi kalau menurut saya jalankan dulu, selesaikan dulu, dampingi sehingga terbentuk daya juang yang baik. Setiap permasalahan tentu ada di depan kita. Tidak hanya di dalam kesuksesan, di dalam kehidupan kita sehari-hari bangun tidur, pasti kita akan ketemu suatu masalah. Tetapi di dalam permasalahan itu kita akan dilatih menjadi bijak, kita akan dilatih menjadi lebih berisi untuk menentukan langkah kita. Maka di dalam kesuksesan, dalam karir dan pendidikan pun demikian. Kalau di tengah-tengah misalnya adik-adik kita, kakak kita, atau anak-anak kita tercinta hardline, tiba-tiba merasa pundung istilahnya bahasa Sunda bilangnya, di tengah-tengah mogok, kayaknya blank, nggak punya pikiran lagi, nggak bisa kerja, nggak bisa mikirin tugas-tugas gitu ya. Nah, bukan berarti terus kita iyahkan langsung, ya udah deh, besok ada pendaftaran nih, kamu maunya apa, pindah gitu. Nah, itu kita tidak melatih daya juang. Nah, sambil dilatih daya juang, mungkin boleh melakukan tes bakat minat. Sehingga begitu selesai kuliahnya, terus keluar bakat minatnya ternyata benar, nggak ada salahnya yang lanjutin lagi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena Hmm. belajar itu tidak pernah ada kata berhenti kecuali pada saat dia sudah tidak nafas. Jadi nggak ada tuh bilang, aduh saya udah ketuaan nih belajar gitu, nggak ada gitu loh. Sampai kapanpun selama kita mau belajar, mau yang bersertifikat, mau yang berijazah, non ijazah, non sertifikat pun lakukan. Karena pada akhirnya kesuksesan itu yang kita akan dapatkan. Kurang lebih begitu kalau sih. Ini banyak banget nih di lapangan yang saya dapat, ya itu tadi di tengah-tengah, aduh nggak sukses, nggak bahagia. Bukan jurusan saya, switch langsung. Udah kayak main kompor gas di mati nyala. Fenomena ini, Kak Yu, kita tanya nih ke Jessica nih sebagai sesama Gen Z ini ya, Kak Yu. Memandang fenomena seperti ini nih, Jess. Teman-teman misalnya ada kan pasti di apa namanya sekitar Jessica pertemanan itu pasti ada yang "Oh, nggak cocok saya mau pindah ini. Nah, gimana Jess melihat fenomena seperti ini? Apa yang menurut pandangan dari Jessica? Kalau di sekitar aku sih Kak, itu emang banyak banget ya kasus seperti itu. Dimana mereka udah lebih dulu masuk ke jurusan yang mungkin bukan mereka minati atau mengikuti kata orang tua ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, menurut pandangan aku, di sini aku lebih memberikan saran atau masukan, pemahaman. Karena kebanyakan orang tidak mengerti akan pemahaman di jurusan tersebut. Jadi aku di sini lebih ngasih saran bahwa jurusan yang kamu ambil ini jangan jangan kamu langsung pindah jurusan ke jurusan yang lain. Lebih baik kamu menyelesaikannya di jurusan saat ini dan kamu ambil pembelajarannya yang walaupun kamu tidak sukai, tapi kamu harus bisa mengambil sedikitnya biar nggak percuma dan kebuang sia-sia gitu di jurusan kamu yang sekarang kamu ambil walaupun tidak minat dengan apa yang kamu punya seperti itu Kak. Nah, menurut Jessica nih ya, kalau teman-teman yang seperti ini ya, punya kebiasaan, habit misalnya, nggak mau susah, Pak pindah. Nggak mau menurut Jessica nih ya, pandangan Jessica kalau melihat yang seperti ini, Jessica ngomongnya mengenai teman-teman seperti ini apa ya Jess ya? Kalau kita orang tua nih ya, dari sisi kita orang tua, kita ngomong, aduh kamu kok apa namanya kok gampang putus asa, kok begini aja ini. Nah, kadang-kadang kan Gen Z nggak mau tuh kita ngomong seperti itu kan, ya benar nggak? Tapi di pandangan orang tua kami melihat bahwa kamu apa namanya tantangan ini belum dijalani, masih baru mulai, kamu sudah mundur gitu kan. Tapi kalau menurut Gen Z nggak bisa.
ini nggak sesuai gitu kan. Bener nggak sih, eh, Jess, kamu memandang memang harus harus dipahami gitu kan. Perilaku seperti ini harus dipahami dan diterima. Bener nggak sih, Jess? Eh, Benar sekali kalau sih sebenarnya di lingkungan aku sendiri pun banyak teman-teman aku yang stuck di zona nyamannya tersendiri. Mereka Hmm. berpikiran bahwa yang dia saat ini lakukan itu tidak sesuai dengan keinginannya, tapi balik lagi Kak, mereka itu sebenarnya kurang dengan dorongan dan motivasi. Oke, orang tuanya mungkin mendorong dia menjadi yang lebih baik, tetapi di Gen Z ini Kak, mereka itu lebih mendengarkan teman selingkungan sekitarnya. Jadi aku sebagai teman, jika teman aku bercerita, kayaknya nggak bisa deh, aku di jurusan ini. Di sini aku kayak lebih memotivasi dia aja, karena kan di Gen Z ini lebih mendengarkan teman dan lingkungannya, lebih ke arah sosialnya sih Kak. Karena banyak anak zaman sekarang di generasi Gen Z ini lebih mendengarkan teman-teman daripada orang tuanya sendiri, lebih ke situ sih Kak. Motivasi. Oke, jadi mereka lebih membutuhkan motivasi dorongan ya, Jess ya. Nah, menurut Jessica nih, kesuksesan gitu ya. Kalau Jessica merefer tadi jawaban Jessica mengenai kebahagiaan, artinya begini, Jess. Kalau misalnya pekerjaan itu tidak memberikan imbalan materi yang cukup, maksudnya ya, yang nggak berlimpah gitu ya. Tapi Jessica menemukan kebahagiaan di situ. Apakah itu juga merupakan kesuksesan menurut Jessica? Balik lagi ya Kak, tadi yang aku bilang kesuksesan itu di mana aku merasa bahagia menjalaninya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa finansial juga itu diperlukan di dunia pekerjaan. Hmm. Jadi itu menurut aku kesuksesan atau tidak, itu termasuk kesuksesan sih Kak. Karena balik lagi aku lebih mencari kenyamanan dan kesenangan aku sendiri di tempat pekerjaan itu daripada aku mendapatkan finansial yang apa namanya besar, tapi aku tertekan batin lebih ke situ sih Kak. Jadi materi materi itu nomor dua ya aspeknya ya, Jess. Jadi yang Iya Kak. terutama itu kepuasan, kebahagiaan diri sendiri ya, Jess, dalam melakukan suatu pekerjaan gitu ya, Jess. Oke, oke. Berarti beda ya, Kak Yo ya, dengan zamannya kita, Kak Yo ya. Kalau zaman kita dulu itu apa ya, bosnya misalnya, pimpinannya nggak menyenangkan apa, tapi kalau kita melihat, wah imbalannya lumayan nih, ya nggak apa-apa lah, tutup mata deh, gitu ya. Kalau kalau Gensi nggak melihat itu ya, Jess ya, terutama melihat itu orang-orang di sekitarnya ya, teman-teman pimpinannya gitu ya, Jess ya. Oh iya. Kalau saya boleh tanggapi adalah sebetulnya sesederhananya kenapa Gen Z itu lebih mendengar teman, lebih kepada banyak pilihan. Nah, membedakan pertama culture kita dulu di zamannya dulu itu tadi saya bilang ada nilai kewajiban kita mendengarkan orang tua. Kedua, dulu kita punya ruang lingkup yang terbatas. Ruang lingkup yang terbatas apa? Contoh yang sederhana media sosial. Dulu nggak ada media sosial. Dulu Hmm. itu kita hanya ada TV satu, TVRI. Lalu mulai ada TV-TV swasta juga belum banyak. Sekarang kita punya banyak pilihan 24 jam. Itu satu, media sosial. Yang kedua adalah tentang media sosial komunikasi yang membuka banyak lapangan untuk kita mendengar, melihat, dan berpikir untuk memilah pada akhirnya. Ya. Nah, Gen Z merasa lebih nyaman dengan temannya karena dalam tanda kutip mereka merasa lebih didengar. Satu aliran nih, satu paham gitu kan. Satu tujuan. Kalau ngomong sama mama papaku, apa nyak babe gua nggak nyambung. Aku ngomongnya Hmm. apa, dia jawabnya apa. Nah, adanya gap ini yang membuat tadi yang Kak Lucy bilang, oh gitu ya Gen Z, jadi paham nih sekarang. Nah, tetapi bukan berarti sebetulnya kalau kita terhadap dapat suasana seperti itu, kita akan menjadi seperti itu selamanya. Hmm. Bisa berubah kok. Banyak juga orang tuanya para Gen Z yang mulai belajar menikmati menjadi peran Gen Z. Karena saya juga banyak teman-teman yang uh, orang tua sama anaknya temenan gitu ya.
bisa main bareng, bisa ngobrol bareng, bisa cerita anaknya, terus orang tuanya bisa mendengarkan dengan terbuka. Nah, ini adalah yang kita bilangkan dengan satu hati. Bagaimana kita memiliki satu hati bersama-sama, tetapi tidak ada intervensi-intervensi atau keegoan sebagai orang tua. Karena Hmm. kadang-kadang, bukan kadang-kadang ini maaf aja nih gitu ya. Saya juga saya pribadi pun masih seperti itu, merasa saya orang tuanya kok udah Hmm. makan garam duluan. Saya yang Hmm. hamilin kamu, saya yang lahirin, kamu nggak ngerti sakitnya gitu. Karena ini yang perlu kita redam ego tersebut. Nah, ini yang saya bilang peran kita perlu sekali menjadi penting. Kenapa? Dengan demikian, tadi keinginan gengsi didengar, keinginan gengsi untuk dipeluk itu bisa tercapai. Apalagi dengan berkembangnya media sosial, berkembangnya sarana. Dulu kami kalau bikin skripsi itu harus datang ke kampus-kampus, ke daftar perpustakaannya, lihat ke perpustakaannya bukunya apa ada enggak. Sekarang tinggal klik di laptop kalian udah terbuka wawasan banyak. Nah, ini yang merubahkan karakter-karakter dari tipikal di atas Gen Z, dan mungkin nanti di bawah Gen Z. Dulu kami anak-anak tidak ada yang bermain makan itu dikasih gadget gitu di depan mata supaya tenang makan. Dulu gak ada, Jessica. Dulu orang tua harus dongeng, harus bercerita, harus bermain peran karakter supaya anaknya mau makan. Nah, ini perubahan-perubahan yang jelas terjadi. Nah, kalau dunianya berubah dan kita orang tua tidak mau berubah, maka maaf-maaf aja, Gen Z atau anak-anak kita akan jauh semakin jauh dari kita gitu karena dia tidak merasa didengar. Makanya kenapa Gen Z merasa nyaman mendengarkan omongan teman-temannya, padahal omongan teman itu tidak bisa dikatakan valid atau mempunyai bobot yang sama dengan omongan orang tua. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua pernah mengalami masa anak-anak, pernah mengalami masa remaja, pernah mengalami masa dewasa. Tetapi adik-adik kita yang di kuliah seperti Jessica belum mengalami menjadi orang tua. Nah, di sini yang kita perlu pelajari bersama-sama. Jadi, mendengarkan pembicaraan teman baik, bukannya tidak baik, tetapi bukan berarti harus ditelan mentah-mentah dan diikutin. Banyak tahapan-tahapan menuju kesuksesan dalam berkarir, dalam berpendidikan yang harus kita proses dan kita lakukan. Katakan contoh dalam berpendidikan, bagaimana caranya sukses? Kenali diri kita, kenali bakat minat kita. Ambil tes-tes yang memang kalau tidak punya dana, tes-tes yang gratis. Misalnya di Aku Pintar. Kalau ada dana, oke, aku ambil yang gratis, tapi kayaknya perlu second opinion, boleh, sah. Ya, nah itu kan kalau bisa melakukan itu baik sekali. Nah, SMA, bahkan SMP aja sekarang sudah penjurusan untuk SMA-nya. Dulu belum. Dulu SMA itu jurusan itu di kelas 2, kelas 1 masih umum gitu. Karena begitu banyaknya perubahan-perubahan ini yang memang kita harus adjust sih kalau sih. Jadi balik lagi kesuksesan di Gen Z bukan hanya merasa kalau Jessica bilang tadi, yang penting saya bahagia, yang penting saya bisa eh, senang, happy, happy, happy ho gitu ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan prosesnya, Jess. Karena kalau setiap hari happy pun itu juga stres loh. Setiap hari Iya. ketawa nggak terus, nggak sehat tuh. Ya kan? Setiap hari nangis terus juga nggak sehat. Yang sehat apa? Hmm. Ya saat menangis, saat tertawa, tetapi kita berproses mencapai apa yang kita harapkan. Begitu sih kalau Lucy, kalau menurut saya. Kak Yu, ini tantangan kita nih ya, sebagai generasi di atasnya Gen Z ya, yang jauh ini. Nah, gimana kita sama-sama nih, Kak Yu, mendorong. Kan Gen Z ini sangat membutuhkan support, Kak Yu. Dorongan, arahan dari orang tua. Nah, kalau menemui orang tua yang tidak mengerti ini sekarang syukur ya lewat pembicaraan kita ini kita diharapkan orang tua yang seangkatan dengan kita ini terbuka ya, Kak Yul. Mereka mengerti nih persepsi kesuksesan dari Gen Z. Gen Z mengutamakan kebahagiaan, kepuasan nomor satu loh Kak Yul, di atas materi loh Kak Yul. Ya, artinya bahwa orang tua harus menyadari nih Kak Yu. Kalau ada profesi-profesi yang misalnya nih Kak Yu, ditanyain konten kreator. Nah, yang katanya konten kreator makan apa gitu ya? Dapat duitnya seberapa gitu ya? Belum lagi yang rias-rias tuh konten kreator yang beauty. Ini orang tua akan bertanya, kapan ini sukses apa enggak begitu ya? Dapat duitnya. Nah, padahal Gen Z itu merasakan kalau saya menjalani suatu profesi yang dia suka, yang saya suka nih, Kak.
saya akan lebih optimal di situ dan mereka percaya mereka akan melakukannya dengan optimal juga dan kesuksesan materi itu akan mengikuti Kak Yu. Nah, ini minta saran nih Kak Yu untuk memberikan pencerahan untuk orang tua yang di angkatan kita ini Kak Yu, bahwa kita nggak bisa sekarang memandang sebelah mata ya Kak Yu ya, dengan profesi-profesi yang tanda kutip antik gitu ya, unik gitu ya. Di zaman kita itu nggak ada apa namanya, kayak ini profesi apa sih gitu ya, antah berantah dari mana profesi ini kita nggak pernah dengar di angkatan kita. Tapi ternyata itu akan membawa kesuksesan materi untuk di Gen Z. Nah, ini Kak Yu, tolong dijelasin, diberikan pencerahan untuk orang tua yang masih berpikir bahwa profesi yang sukses itu profesi yang mainstream, dokter, gitu kan, teknik, gitu kan, Kak Yu. Padahal ada profesi-profesi yang hadir saat ini, Kak Yu, yang jauh sebenarnya melebihi profesi-profesi yang mainstream di dalam ini ya materi ya Kak Yu. Ya, kalau kita berbicara tadi kita sampaikan sukses itu adalah kebahagiaan atau banyaknya materi. Itu ada yang berbeda. Kalau kita melihat banyaknya materi, maka kita akan merasa letih. Kenapa? Materi itu tidak ada batasan. Sekarang kita puas dengan 100. Besok kita dapat 100 nggak puas. Kita akan puas merasa 1000. Dan seterusnya. Maka kita akan letih. Ya. Tetapi kalau kita menaruh materi setelah apa yang kita rasakan kebahagiaan adalah mencapai apa yang kita lakukan dengan sukacita. Makanya kan dibilang jangan menaruh hartamu atau uangmu, hatimu pada hartamu, kepada uangmu gitu. Hati kita, pikiran kita kepada materi, maka kita akan letih. Tetapi taruhlah hati kita kepada akal budi dan kebijaksanaan. Itu kan yang sering kali kita dengar dari para eh, apa ya, mungkin orang tua kita yang sering menyampaikan seperti itu yang memang berpatokan pada dunia pendidikan. Tetapi pada dunia materi akan tentu berbeda bunyinya. Nah, ini kenapa? Karena gini, sekarang banyak kali pilihan. Dulu menjadi seorang seniman dianggap tidak punya nafkah, tidak bisa menafkahi keluarga. Betul. Sekarang seorang beribu-ribu kejar menjadi seniman, mau jadi aktor, aktris, singer itu, pokoknya bergelut di dunia seniman. YouTuber itu juga seniman gitu. Jadi nah ini yang mengatakan perubahan itu. Perkembangan zaman menciptakan banyaknya sekali potensi-potensi pekerjaan baru. Mungkin dulu kita pernah juga, bukan dulu, beberapa tahun lalu atau tahun ini kita dikhawatirkan dengan adanya AI. Wah, nanti orang-orang pekerjaannya akan terhindar dong. Nggak ada lagi karena semua udah dilakukan dengan robot, dilakukan oleh mesin gitu. Tapi balik lagi, kita lupa yang menciptakan mesin adalah manusia. Tidak ada robot menciptakan robot berpikir sendiri, nggak ada. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sempurna daripada yang lain dengan akal budi. Itu yang membedakan. Jadi berbalik tadi dengan kesuksesan dan bagaimana kita menempatkan diri kita orang tua untuk mau melihat, balik lagi, kita harus turun tahta, turun ego kita gitu ya, masuk di tengah-tengah supaya kenapa? Supaya kita bisa sama-sama ketemu titik temunya. Anak-anak kita, adik-adik kita paham inginnya orang tua seperti apa. Orang tua juga harus lebih memahami lagi, menutup mulutnya, mengunci, disimpan di kantong, dibuka kalau perlu, melebarkan telinga dan hati. Karena cenderung orang tua itu lebih banyak tokatif daripada anaknya. Walaupun orang tuanya pendiam sekalipun, pada saat anak bicara dia akan menjadi tokotif. Itu satu. Ya, kedua adalah kita harus mau berani melihat potensi-potensi lapangan pekerjaan yang baru dan kita mau berdiskusi. Jadi jangan langsung melabelkan atau mematokkan, oh kalau kamu YouTuber kamu tidak akan berhasil. Tetapi perhatikan juga, kita diskusi, lihat dari 1000 YouTuber ada berapa yang berhasil. Apakah semua 1000-nya berhasil? Oh enggak, cuma ada 3. Loh, lalu yang lain kenapa? Nah ini dievaluasi, didiskusikan. Nah kamu masuk yang mana nih kira-kira? Bisa yang 3 kah? Atau yang kelas dari 3 tadi gitu ya. Sehingga kegagalan yang akan ditempuh itu menjadi suatu batu-batu yang membuat dia menjadi kuat. Ya. Kalau kita mau serius di sana, tekunin terus. Dan ya itu, mungkin ada orang yang sukses cukup 1 kali coba, tapi ada orang yang sukses harus 10.000 kali coba. Contoh misalnya
kalau kita sebutkan satu nama makanan ya tanpa membuat namanya ya satu satu produk ayam yang sekarang terkenal di dunia itu kan kegagalannya beribu-ribu kali. Nah, baliknya apa? Daya juang. Mm. Nah, daya juang ini yang saya tadi bilang dari awal, di zamannya Gen Z, daya juang ini sudah mengalami penurunan. Yang membentuknya siapa ya? Orang tua juga dan media dan segala macam banyak sekali. Kalau kita ngomong daya juang, kita akan bisa bahas sama-sama. Tetapi balik ke Lucy, akhirnya kesuksesan itu bukan bergantung pada keuangan saat ini atau materi atau nominal. Kesuksesan itu adalah pada saat kita melihat anak kita bahagia, bisa hidup dengan baik, Mm. Betul, ya. betul. Hidup dengan baik itu tidak harus berlimpah, harus deposit sekian M, sekian triliun, tidak. Tetapi ya kadang-kadang kan suka dibilang buat apa punya uang banyak tapi sakit-sakitan, lebih baik kita cukup aja, tetapi kita tidak penyakitan gitu kan. Nah ini sering sekali, bahkan saya pernah sekali melihat di jalan, satu contoh, ada seorang bapak-bapak dengan sepeda ontel sama anaknya gitu, karena tanjakan dia jalan kaki, tapi mereka bisa bercanda, ketawa gitu. Mm. Mm. Lalu saya mengingat kembali bagaimana banyaknya orang tua di mobil, berkendaraan, ber-AC, tetapi tidak ada sukacita dan tertawa di dalam mobil karena tegang. Atau anaknya main handphone, atau orang tuanya main media sosial gitu kan. Ini kelihatan perubahannya. Jadi balik lagi, kepuasan, kebahagiaan, kesuksesan. Sukses adalah cara mencapai apa yang kita harapkan, bukan bergantung. Jangan pernah menaruh hati kita kepada nominal, Mm. karena kita akan kecewa. Tetapi taruhlah pada proses menjadi kita bijak, menjadi lebih pintar. Itu sih terakhir yang saya bisa sampaikan Kak Lucy. Ya, menarik Gak sekali keras ya. ya udah di jam penghujung ternyata ya. Iya, betul, betul. Terima kasih loh, Kayu, untuk pencerahan. Sama-sama. Ah, Jessica jadi bisa menjadi teman yang baik ya. Buat teman-temannya boleh memberikan masukan, tetapi tetap sampaikan kepada mereka perlu tetap panutan dari orang tua, masukan dari orang tua. Ya. mm-mm. Betul, betul. Betul sekali. Menarik sekali pagi ini ya, Kayu, diskusi kita Iya. mengenai kesuksesan. Terima kasih Kak Lucy, terima kasih Jessica. Akhirnya tanpa terasa 1 jam kita sudah bersama-sama. Kita akan bertemu kembali di Kamis minggu pertama dan minggu kedua bulan mendatang. Dan di penghujung tahun nih Kak Lucy, Oh walaupun, iya. walaupun gitu ya, kita akan ketemu yuk kita persiapkan di akhir tahun kita ini menjadi orang tua yang lebih bijak, menjadi orang tua yang lebih dewasa, dan mau memeluk adik-adik kita, anak-anak kita dengan sukacita. Akhirnya Iya. saya Yohana Elizabeth Hadjadinata bersama rekan saya. Saya Lucia Kusina dan Sampai bertemu, Jessica. Sampai bertemu di kesempatan mendatang dalam satu hati, hatinya kita semua. God bless. Take care. Bye. Kasih kalau si Kak Yohana. Terima kasih Jessica. God bless semua.